kita jangan terlena, ya. Kita jangan terlena terhadap perubahan dan kemajuan zaman. Jangan terlena dengan kemegahan dan kemewahan, karena semuanya itu dapat melalaikan, dan kemudian kita hanya melahirkan generasi-generasi pengikut, generasi-generasi yang gampang dikuasai oleh bangsa-bangsa lain di dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, mari kita semua bersama-sama, mempersiapkan generasi sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa agar supaya Ismail dan Ishak itu menjadi orang-orang yang betul-betul membuat perjalanan sejarah peradaban manusia sesuai dengan zamannya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengajak dan mengingatkan diri saya dan kepada kita semua, para teman-teman, para sahabat-sahabat yang mau kita saling mengisi, ya, bahwa persiapkanlah generasi itu yang sekuat-kuatnya itu keimanan, ketaatan, dan kepatuhannya. Nah, hari ini banyak di tengah-tengah masyarakat kita gerakan-gerakan untuk anak-anak hafal Quran, gerakan-gerakan anak-anak itu yang mereka bisa memahami Al-Quran. Nah, itulah persiapan generasi, karena kita yakin bahwa orang-orang, generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang taatlah yang mampu untuk membangun peradaban itu, karena memang kehidupan itu akan ada gilirannya. Jadi mempersiapkan generasi itu adalah sebuah langkah untuk mencapai kemenangan semesta di masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, kita memang tidak boleh bosan untuk terus bersalawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kita tidak boleh jenuh untuk terus memuji Allah sebanyak-banyaknya. Ya, sebagaimana kita kalau selesai ruku, kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, ya. Jadi kita sedemikian rupa, ya, mengikrarkan bahwa puji-pujian itu hanyalah kita perdengarkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah yang Maha Pencipta itu sudah banyak memberikan kehidupan yang bermanfaat kepada kita. Nah, di dalam kehidupan ini kita sering mungkin ya lupa, ya, lalai, ya, karena Rabbana lakal hamdu, karena puji itu hanyalah untuk milik Allah, ya. Tidak ada puja dan puji untuk manusia. Nah, di sini, ya disinilah kadang-kadang ya nauzubillah min zalik, kita berlindung kepada Allah supaya kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Bahwa dalam kehidupan ini diingatkan, memuji seseorang, ya, memuji seseorang itu adalah harus sesuai dengan memang sepantasnya, ya. Karena kadang-kadang pujian yang diberikan kepada manusia itu tersirat di baliknya adalah untuk menjilatnya. Jadi kalau kita memuji teman, memuji sahabat, atau memuji siapa saja, maka itu adalah sesuaikan kepada porsi, ya, porsi yang secukupnya saja. Walaupun ini tidak mudah, ya, karena kita kadang-kadang kalau sudah kagum terhadap seseorang, ya, kalau kita sudah kagum terhadap seseorang, maka kekaguman itu
berlebih-lebihan sedemikian rupa, dan kemudian pada akhirnya sanjungan-sanjungan yang berlebih-lebihan itu tak lebih dan tak bukan adalah menjatuhkan kita menjadi istilah yang sangat buruk, yaitu menjadi kaum penjilat. Ya. Nah, jadi kita memuji adalah dalam batas, ya, dalam batas manusiawi, ya, tapi bukan melebihi daripada itu, karena pada akhirnya sanjungan yang berlebihan mengakibatkan manusia itu menjadi lupa dan kita jatuh menjadi orang-orang yang menjilat. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa demikian? Kita harus waspada, karena memang pujian, ya, pujian yang berlebih-lebihan yang diberikan kepada makhluk manusia ini itu akan membuatnya lalai, ya, membuatnya lalai. Nah, kelalaian itu, ya, menjatuhkan orang itu kepada sikap bodoh dan kemudian penuh dengan kedengkian. Nah, disinilah, jadi kalau kita memuji manusia, ya, terlalu berlebih-lebihan, menyanjung-nyanjung secara berlebih-lebihan, tak lebih dan tak bukan, kadang-kadang itu menjadikan kita menjadi seorang penjilat. Dan kemudian juga orang yang terpengaruh dengan puji-pujian yang berlebih-lebihan sehingga dia lalai, dan kemudian dengan kelalaian itu dia menjadi bodoh, dan kemudian dengan kebodohan itu timbul penyakit dengki, hasut, dendam di dalam diri orang-orang yang suka menyanjung-nyanjung di luar apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekali lagi saya mengingatkan diri saya, karena kita selalu mengatakan Rabbana lakal hamdu. Jadi kita mengatakan, ya Allah, segala puja-puji itu hanya milik-Mu saja. Ya, jadi kita jangan sampai mengambil, ya, milik Allah, ya, karena puja dan puji itu adalah milik Allah. Dan ketika kita memuji-muji manusia, kita mengambil milik Allah itu, nah itu adalah sesuatu yang membuat manusia itu menjadi lalai, ya, menjadi lupa diri, ya, jatuh pada kebodohan, dan akhirnya menjadi penyakit kedengkian di dalam dirinya. Nah, ini adalah peringatan-peringatan yang harus kita hindari. Nah, kita harus selalu menyadarkan diri bahwa kita adalah makhluk Allah yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Puja dan puji hanya dimiliki oleh Allah. Nah, maka oleh karena itu memuji seseorang lebih daripada yang ia hendak menerimanya sama saja dengan menjilatnya. Tetapi melalaikan pujian bagi orang yang berhak menerimanya menunjukkan kebodohan dan kedengkian. Itu kalam hikmah yang harus kita renungkan.